Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari Waalaikumsalam kelompok, warahmatullahi wabarakatuh. kami Warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 3 yang beranggotakan Vivin Jukeda Abna, Nera Ardian Nugraha, dan Endi Audi Pratama. Di sini akan mempresentasikan mengenai teori evolusi materialistik Lewis Henry Morgan, teori naturalisme Herbert Spencer, teori tipologi masyarakat Ferdinand Thonis. Untuk materi teori evolusi materialistik Lewis H. Morgan, saya persilakan kepada Vivin untuk menjelaskan. Baiklah, teori evolusi materialistik Lewis H. Morgan. Kontribusi teori evolusi materialistik menyatakan bahwa perkembangan masyarakat manusia dapat dijelaskan melalui perubahan materi dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan alat-alat produksi dan organisasi ekonomi. 3 tahap perkembangan budaya. Yang pertama, Lia Sapageri hanya mengenal gizi dasar melalui perburuan dan tumbuhan liar, pemburu dan pengumpul. Yang kedua ada barbarisme, pertanian dan peternakan. Yang ketiga ada peradaban, perkembangan tulisan yaitu historiografi. Morgan berpendapat perubahan dalam cara masyarakat memproduksi kebutuhan material mereka adalah faktor utama yang mendorong perkembangan sosial. Teori Morgan mempengaruhi perkembangan antropologi. Yang pertama, Morgan menekankan pentingnya studi sistem kekerabatan untuk memahami organisasi sosial. Yang kedua, Morgan melakukan penelitian lintas budaya yang sistematis dan berskala besar. Yang ketiga, Morgan mengorganisir data antropologi dan merumuskan teori evolusi. Di sini ada contoh perubahan dari teori evolusi Lewis H. Morgan. Yang pertama, saya pelajari tahap awal. Masyarakat hidup dengan berburu dan meramu, menggunakan alat-alat sederhana dari batu. Tidak ada konsep kepemilikan pribadi dan masyarakat bersifat komunal. Yang kedua, barbaris, tahap menengah. Masyarakat mulai menetap dan mengembangkan pertanian serta domestikasi hewan. Teknologi seperti pengolahan logam muncul dan konsep keluarga serta warisan mulai terbentuk. Yang ketiga, civilization, tahap akhir. Masyarakat berkembang ke arah sistem negara, hukum tertulis, agama yang lebih terorganisir, dan ekonomi berbasis perdagangan serta produksi barang secara kompleks. Morgan membedakan tahap-tahap perkembangan ini dalam hal pencapaian teknologi. Dah, sekian. Kemudian selanjutnya ada teori naturalisme Herbert Spencer. Jadi maksud dari naturalisme pada teori ini adalah aliran yang meyakini adanya pembawaan dan juga milieu atau lingkungan. Implikasi atau penerapan teori ini di bidang pendidikan ditunjukkan dengan sekolah yang merupakan hal utama untuk mengembangkan proses belajar tiap peserta didik untuk dapat menemukan dan mengembangkan kepribadiannya dengan memperhatikan karakteristik dan perkembangan alam yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian pandangan Herbert Spencer ini mengenai naturalisme ialah dimensi utama dari pemikiran naturalisme di bidang pendidikan, merupakan pentingnya pendidikan itu sesuai dengan perkembangan alam. Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk karena kemampuannya dalam berpikir. Peserta didik harus dipersiapkan kepada dan untuk Tuhan. Pendidikan yang signifikan dengan pandangan ini adalah pendidikan ketuhanan, budi pekerti, dan intelek. 5 tujuan pendidikan paham naturalisme. Yang pertama ada pemeliharaan diri, mengamankan kebutuhan hidup, meningkatkan anak didik, memelihara hubungan sosial dan politik,
dan menikmati waktu luang. Prinsip dalam proses pendidikan naturalisme yaitu pendidik harus menyesuaikan diri dengan alam. Pendidik harus menyenangkan bagi anak didik. Pendidik harus berdasarkan spontanitas dari aktivitas anak. Kemudian memperbaiki ilmu pengetahuan merupakan yang penting dalam pendidikan. Selanjutnya, pendidikan dimaksudkan untuk membantu perkembangan fisik sekaligus otak. Kemudian metode instruksi dalam mendidik menggunakan cara yang induktif. Selanjutnya, hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi alam akibat melakukan kesalahan. Contoh perubahan dari teori naturalisme Spencer. Yang pertama, evolusi sosial dan seleksi alam. Masyarakat berkembang melalui proses evolusi sosial yang dianalogikan dengan seleksi alam dalam biologi. Masyarakat yang lebih mampu beradaptasi dengan lingkungannya, yang lebih efisien dalam organisasi dan pengelolaan sumber daya, akan lebih mungkin untuk bertahan hidup dan berkembang. Yang kedua, masyarakat yang kecil dan terisolasi dengan. Selanjutnya ada teori tipologi masyarakat Ferdinand Tonis. Klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial yang ada pada masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kota identik dengan tipologi Gesellschaft atau solidaritas organis. Sedangkan desa sebagai lawannya identik dengan tipologi Gemeinschaft atau solidaritas mekanis. Jadi Gemeinschaft itu adalah bentuk kehidupan bersama, anggota-anggotanya dekat oleh hubungan batinnya dan alamiah. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin. Ciri-ciri dari Gemeinschaft yaitu intimate, kemudian yang kedua private, dan yang terakhir eksklusif. Teori tipologi masyarakat Ferdinand Tonis. Selanjutnya yaitu ada Gesellschaft, yaitu kehidupan bersama yang ikatannya akhir. Jangka waktunya pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka serta seluruhnya yang bersifat mekanis. Dasar dari hubungan Gesellschaft ini adalah kepentingan rasional dan ikatan yang tidak permanen. Bentuk Gesellschaft terutama terdapat di dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik, tidak menyangkut orang tertentu dan seringkali antar individu yang mengenal. Perbedaan Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft disebut juga paguyuban dan Gesellschaft disebut juga patembayan. Jadi paguyuban itu memiliki hubungan antara anggota yang penuh dengan kasih sayang, sementara patembayan memiliki hubungan yang masih formal. Kemudian kedua, paguyuban memiliki keinginan untuk memajukan paguyuban. Patembayan memiliki orientasi ke ekonomi. Paguyuban tidak menentukan diri. Patembayan memperhitungkan nilai guna. Paguyuban biasanya bersifat konservatif dan menjunjung tinggi adat lama. Patembayan berdasarkan sosial yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, paguyuban memiliki hubungan yang sangat erat seperti keluarga. Patembayan hanya memikirkan untung rugi saja. Terakhir ada contoh dari perubahan teori tipologi masyarakat Ferdinand Tonis. Yang pertama adalah menyoroti perubahan dari hubungan sosial yang dekat dan personal atau Gemeinschaft menuju hubungan sosial yang lebih impersonal dan rasional atau Gesellschaft. Yang kedua, perubahan nyatanya dilihat dari transisi masyarakat pedesaan di Eropa dari abad ke-19 yang didominasi oleh Gemeinschaft ke masyarakat perkotaan dan industrial yang lebih terorganisir sebagai Gesellschaft. Contohnya seperti di Inggris selama revolusi industri. Itulah presentasi dari kelompok 3. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.